Ya semuanya, jumpa lagi di Raja Kripto. Di video kali ini kita akan membahas tentang Myth Legends, khususnya tentang artifak ya. Nah, artifak di sini bisa kita gunakan di battle dan dia memberikan skill ataupun buff kepada tim kita ya. Nah, ini ada 6 jenis artifak yang bisa kita pakai dan ada tiernya juga ya. Kalian lihat ini tier 1, tier 2 ya. T1, T2 ini membedakan tiernya, semakin tinggi tiernya semakin bagus. Nah, ini adalah artifak yang bisa kita gunakan ketika heroes kita mencapai level 300 ya. Jadi aku masih level nih, hero kita di sini bisa dilihat ya 232. Jadi untuk membuka artifak ke-6 kita butuh level 300. Nah, artifak di sini kalian bisa lihat ya. Ini kalau kita take off, kalian bisa lihat nih ya, ini pasif, aktif. One click equip ya, langsung aja. Kalian bisa lihat nih posisinya masing-masing. Artinya ini akan aktif buffnya ya. Tim attack 400 plus 1140, extra efeknya kayak gini. Plus ini yang artifak aktif. Artinya dia ketika battle membutuhkan waktu untuk aktif ya. Dan ini ada cooldownnya, lihat ya. Jadi ini artifak pasif, ini artifak aktif. Nah, contohnya kalau kita battle, nah kalian bisa lihat nih ya, ini yang aktif dan ini akan memberikan buff ketika kita bertarung atau battle, dan ini bisa kita atur posisinya ya, yang mana yang cocok ya, sesuai dengan formasi kita bisa diatur sesuai dengan formasi kita dan juga sesuai dengan musuhnya bagaimana ya. Jadi contoh aja ini fight, ini aku buat kali 2 ya biar nggak terlalu kencang. Nah, ini aktif satu-satu ya, kalian lihat kan, dia aktif satu-satu dan butuh waktu atau cooldown untuk aktif lagi nih kayak gini. Itu ngasih heal, ngasih buff attack dan segala macam. Ini bisa diubah lagi mana yang duluan aktif gitu ya. Kayak gini lagi contohnya. Nah, jadi posisi ini juga berpengaruh ya kepada battle kita. Bisa hanya mengubah satu artifak aja itu bisa mengubah permainan karena buffnya kan beda-beda gitu ya. Nah, dibandingkan dengan yang tadi, yang ini ya. Nah, kita jadi menang hanya mengubah posisi artifak ya kan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi udah cukup paham ya, mengubah posisinya aja bisa membuat kita memenangkan pertarungan ya. Jadi kalian kalau misalnya stuck kayak gini ya, kayak aku tadi, tinggal diubah aja gitu, diubah posisinya gimana ya, dicoba sampai 3 kali mana posisi yang terbagus. Tapi kalau udah diganti-ganti tetap stuck ya, mungkin karena memang power kalian aja yang kurang ya. Tapi seperti yang kalian lihat itu sangat berpengaruh. Jadi itu juga tips penting untuk kalian ketika mengatur artifak ya. Nah, tadi aku jelaskan tentang tier juga kan. Nah, di sini ke refine room, di sini kita bisa mengcraft ya, seperti mengcraft atau melakukan alchemy terhadap artifak. Nah, ini kalian lihat tiernya ya, tier 1, 2, ini tier ketiga belum buka. Ini kebuka setelah kita mencapai level 300 ya. Ini ada tier 4, 5, dan 6. Seperti yang gue bilang, semakin tinggi tiernya semakin bagus. Nah, ini tier 1 ada 4 jenis, tier 2 ada 6 ya. Nah, jadi ini jauh perbedaannya ya. Kalau kita lihat misalnya untuk ini ya, ini yang pasif ya, Moonsword, Mooncrown. Ini contohnya Moonsword, basic efeknya tim attack 150 sampai 600. Sementara ini Star Sword ini 30 sampai 120 ya. Nah, ini sangat jauh efeknya. Kalau kalian udah bisa nge-craft tier 2, sebisa mungkin craft aja yang tier 2 ya. Nah, jadi aku akan contohkan gimana cara men-craft artifak ya. Ini masuk ke alchemy room, refine room ya, select drawing. Nah, ini akan aku contohkan untuk nge-craft Mooncrown ya, select drawing. Nah, ini butuh material untuk mengcraftnya. Ini bisa kita beli di shop sebenarnya. Ini materialnya semakin tinggi grade-nya, semakin tinggi persentasinya. Ini persentasi ya, walaupun nggak dibuat persen. Kalian bisa lihat nih, kalau aku naikin nih, ini warna biru ke ungu. Nah, ini naik ya, jadi ada kemungkinan dapat yang red. Kita ganti lagi. Nah, ada kemungkinan dapat yang kuning. Nah, semakin tinggi rate material yang kita pakai, semakin tinggi juga rate untuk mendapatkan artifak dengan grade tertinggi. Nah, ini tambahan support materialnya. Kalau kita punya material yang bagus nih, ini yang merah ya, 10,000 years green vine. Nah, tambah 5% nih ya kan. Nah, 2% menjadi 7%. Nah, ini dapatnya dari mana? Kalian bisa beli ke shop
ya di shop. Terus di sini ada treasure. Nah, ini tadi aku beli yang ini 1350 diamond. Ini lebih tinggi grade-nya daripada yang orange ya, yang merah itu lebih tinggi. Makanya harganya juga, dari harganya juga udah jelas ya. Nah, kalian bisa beli ini untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan artefak yang bagus. Kemudian di market ini kalian juga bisa beli material-material dasar ya, kayak ini Dryad Crystal, Dryad Heart, God Horn. Itulah yang kita pakai tadi di sini di Refine Room. Nah, yang ini ya, God Horn. Nah, oke, langsung aja kita craft Moon Crown-nya. Semoga aja dapat ini ya, minimal yang merah lah. Kalau bisa dapat yang kuning makin bagus. Forge, confirm. Dedeng. Yang orange. Tapi ya sudahlah ya. Ini juga udah bagus, nambahin tim HP 6000. Oke, kita cek ke sini. Nah, ini punya aku tier 1 level 50 ya. Tier 1 level 50, tim HP basic 1600 tambah 5600. Nah, ini tier 2 akan kita pakai. Tapi yang ini kita reset dulu ya. Yang ini kita klik reinforce, kita klik ini. Reset level, ini dapat materialnya balik. Kemudian kita one click equip aja. Nah, langsung ganti posisi ya. Kita reinforce, kita naikin levelnya. Nah, kalian lihat nih, tim HP-nya pasti udah sangat jauh nih dibandingkan kita menggunakan artefak tier 1. Nah, ini 2 tier ya, tier 2. Reinforce sampai full sebisa mungkin supaya HP atau health heroes kita itu naik drastis. Nah, ini juga penting ya, untuk nge-reinforce kita butuh yang namanya ini spiritual powder. Oke, dan di sini aku akan tunjukin cara dapat spiritual powdernya. Kita bisa ke shop ya, kita cek di sini. Nah, ini dapat nih spiritual powder, tapi butuh banyak diamond ini ya, diamond dari Union ini. Kemudian dari sini juga ada dari treasure nih, butuh diamond ya, diamond biasa. Kita bisa beli 200. Kemudian ini bisa kita refresh juga, butuh yang ini aja nih, treasure order, confirm. Nah, dapat lagi nih ya. Kalau kalian mau beli bisa kayak gitu caranya. Refresh lagi. Ini tadi dapat 300 ya harganya ya. Mari kita cek lagi sampai dapat 300. Wow, ini 450. Kita beli aja. Nah, ini 300 kita beli. Oke, habis diamond kita. Nah, di bagian sini market juga harusnya ada, tapi karena aku nggak bisa refresh lagi ya, udah aku pakai 10 kali refreshnya hari ini, jadi nggak bisa lagi. Kalian cek aja ya. Nah, kita balik lagi ke artefak. Kita cek ini lagi, reinforce. Nah, kita reinforce lagi sampai mentok ya. Terus ini spiritual Z kita bisa beli dari shop ya. Kita bisa beli dari shop. Nah, ini bisa ya, spiritual Z. Nah, kemudian dari sini juga ya, ke sini Jet Shop. Nah, ini bisa beli 10. Nah, tapi butuh 100 ini material ini ya. Buy, nah dapat 10. Nah, ini bisa kita reinforce nih kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ke world, kita bisa ambil achievement. Nah, ini achievement tentang artefak ya. Nah, ini artefak tier 2, forging tier 2 orange artefak 12 times. Kita dapat ini lagi spiritual powder, kita dapat ini lagi spiritual Z, receive. Nah, untuk achievement ini kalian tinggal craft aja kayak gini. Aku akan contohkan ya. Nah, untuk mendapatkan achievement ini bisa dibilang cukup mudah ya. Kalian butuh materialnya aja, terus kalian forge sesuai permintaannya nih. Forging tier 1 blue artifact 20 times. Nah, ini akan ku contohkan ya. Tier 1 blue artifact. Kita back ke sini, kita ke refine room. Ini kita ganti dulu nih ke tier 1. Nah, contohnya Star Sword, dia minta yang blue artifact ya, 20. Nah, ini kita pakai ini aja. Terus di sini ketika mau forge aja berapa nih? Nggak bisa maksimal kayaknya. Yang bisa 30 kayaknya. Ini butuh waktu 1 menit ya. 1 menit 20 detik. Nggak bisa dipercepat ya, nggak bisa di skip. Nah, jadi untuk ini aku akan edit ya, aku akan percepat videonya. Nah, oke, udah mau finish ya. Nah, oke, ini banyak nih yang biru ya. Oke, kita cek ke world achievement. Nah, dapat kan, selesai achievementnya. Nah, ini ada misinya lagi. Jadi kalian udah paham lah ya gimana caranya menyelesaikan achievement ini semua untuk mendapatkan tambahan spiritual powder dan juga spiritual jet untuk artefak kalian. Terus kita cek campaign ya, apakah ada gunanya tuh artefak atau enggak ya kan. Nah, ini posisinya kayak gini ya. Fight kali 5 aja biar cepat. Nah, mantap ya kan, beda jauh langsung kan. Nah, ini kalian lihat beda powernya nih, 1400 1100, tapi kita bisa menang. Nah, kita coba lanjut lagi.
Nah, menang lagi kita. Ya kan? Kita backstage, kita cek juga langsung ke ini ya, ke battle tower apakah bisa memenangkan battle di sini. Fight. Waduh, tipis nih. Oh, menang, masih bisa menang. Oke, nice. Padahal aku udah stuck di sini ya. Nah, jadi artefak itu sangat penting ya. Seperti yang kalian lihat dari tower yang awalnya stuck jadi bisa lewat. Di campaign juga awalnya udah stuck, tapi gara-gara memperbaiki artefak kita bisa lewat lagi. Ya, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.